Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan mengapa Elok dibuat dan bagaimana strategi pembelajaran daring yang asyik. Ini bersumber dari PKUGM, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk agenda pada video ini, kita akan mengetahui mengapa Elok dibuat, kemudian konsep e-learning dan MOOCs, serta aspek pedagogi pembelajaran daring, dan bagaimana strategi pembelajaran daring yang asyik itu seperti apa. Capaian pembelajaran sesi pada video ini adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan alasan Elok dibuat dan menggambarkan konsep penting e-learning dan MOOCs, serta aspek pedagogi pembelajaran daring, dan menggambarkan strategi pembelajaran daring yang asyik. Oke, identifikasi permasalahan dan strategi pembelajaran daring yang asyik saat ini, kita bisa melakukan interaksi dengan mahasiswa menggunakan Mentimeter. Kita perlu ke www.menti.com dan menggunakan kode yang tertera di sana. Nah, yang ingin kita elaborasi atau brainstorming bersama adalah permasalahan utama seperti apa pembelajaran daring itu sekarang, di mana generasi kita sangat berbeda jauh dengan mahasiswa yang ada hari ini. Kemudian strategi pembelajaran daring supaya asyik dan tidak garing itu seperti apa saja? Kira-kira nanti kita akan elaborasi atau brainstorming. Oke, jadi kita akan masuk ke materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengapa Elok dibuat sebenarnya? Jadi kita tahu bahwa internet bisa berdampak pada pengembangan SDM, kemudian bisa menjadi sumber belajar sepanjang hayat tanpa adanya guru pun sebenarnya mahasiswa bisa mencari banyak informasi. Kemudian MOOCs juga sudah menjadi tren di universitas-universitas top dunia seperti Harvard, kemudian MIT, dan bisa menjadi pengakuan kredit di mata kuliah tertentu di universitas asalnya. Kemudian ada kompetisi daring. Jadi kita tahu bahwa salah satu jenis kompetisi yang sedang hits sekarang adalah e-sport, seperti games-games yang dilombakan secara online seperti itu, dan ada mata kuliah bersama. Nah, untuk membuat suatu pembelajaran yang baik, sebenarnya sekarang kita perlu menggabungkan antara human dan teknologi. Jadi human itu kita punya motivasi ke mahasiswa, personalization, feedback, fluency, listening, relevance, dan disiplin. Tapi kalau misalnya teknologi, kita bisa mengakomodasi memanfaatkan apa itu mobility, structure, tracking and control, self-study, reduce cost, and global reach. Nah, beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa Elok dibuat dan mengapa tidak menggunakan ELISA saja. Kita tahu bahwa ELISA akan segera ditutup secara permanen oleh UGM dan kita akan migrasi secara besar-besaran ke Elok. Nah, untuk menjawab itu maka perlu kita telusuri apa itu e-learning, apa itu MOOCs, dan bagaimana perkembangannya, dan apakah e-learning ada standar industrinya. Oke, jadi konsep e-learning dan emosi serta aspek pedagogi pembelajaran daring adalah seperti ini. E-learning, atau learning. E-learning adalah proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu sumber belajar dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran atau engagement lintas waktu dan ruang. Nah, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, ada proporsi online bisa 0%, ada yang 1% sampai 29%, ada 30% sampai 79%, dan ada yang lebih dari 80% atau fully online. Jadi deskripsinya ketika 0% berarti kita tatap muka seluruhnya. Itu traditional learning. Kalau misalnya 20% misalnya kita menggunakan internet, LMS seperti Elok. Jadi ini termasuk ke tipe web enhanced. Kemudian ada blended atau hybrid learning, mengkombinasikan cara daring dan tatap muka. Dan ada juga yang lebih dari 80% artinya adalah fully online. Nah, mengapa e-learning? Karena itu akan membuat atau memberikan akses dan fasilitas kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah. Jadi kita perlu menyusunnya itu secara terstruktur sehingga mereka tidak bingung. That's why kita perlu manajemen e-learning. Eloknya UGM itu seperti apa. Serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran. Kemudian apa itu MOOCs atau Massive Open Online Course?
It's a model for delivering learning content online to virtually any person with no limit on attendance who wants to take the course. Jadi siapapun yang ingin akses materi itu, semuanya bisa. Nah, karakteristik pengembangan emosi saat ini adalah the connectivist emosis, didasarkan ada teori connectivism, sama content-based emosis atau berbasis konten seperti Coursera, edX, dan Udacity. Nah, permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah kita keterbatasan kapasitas daya tampung perguruan tinggi, keterjangkauannya sebaran PT, biaya kuliah, dan akomodasi, dan kualitasnya, terbatasnya sumber daya pendidikan berkualitas, sehingga bagaimana kita bisa setara dan terjamin, kita belum setara dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu secara menyeluruh di Indonesia, dan keterjaminannya belum dapat menjamin memenuhi semua permintaan pendidikan tinggi bermutu. Nah, memerlukan strategi khusus untuk dapat menyediakan pendidikan tinggi bermutu yang terjangkau bagi segenap bangsa Indonesia dalam waktu singkat dan biaya murah. Nah, aspek pedagogi pembelajaran daring, kita perlu cara pandang dan rancangan perencanaan pembelajaran daring, etiket pembelajaran daring dan sikap belajar yang positif, pengembangan modul digital dan strategi penyampaian materi, penguatan interaksi dan keterlibatan pembelajar, asesmen dan evaluasi berkelanjutan. Kemudian untuk pengembangan dan standar e-learning, kita punya e-learning standards yang ada dua, courseware design standards yang terdiri dari instructional, visual design, media, writing, assessment standards, dan technical standards yang terdiri dari elemen-elemen tertentu. Nah, untuk bagaimana strategi pembelajaran dari yang asyik yang mungkin menjadi pertanyaan kita selama ini bagaimana? Nah, ini adalah survei pembelajaran dari mahasiswa. Penyampaian materi kuliah daring, sekitar mahasiswa 85,2% mahasiswa merasa kemampuan dosen untuk menyampaikan materi secara daring cukup baik. Jadi sangat baik, baik, dan sedang. Nah, pemahamannya kurang lebih juga baik. Yang warna hijau, kemudian sedang itu 40,9, ada yang kurang sampai 26,9%. Nah, kelebihan kuliah daring menurut mahasiswa memang 80,8% menyetujui bahwa tidak perlu persiapan ke kampus, lebih fleksibel dan rileks, pengalaman baru, dan lain-lain. Kekurangannya adalah jaringan internet biasanya tidak stabil, sering diganti tugas online, konsentrasinya kadang menurun, beban tugas berlebihan, dan lain-lain. Ini matriks kelas daring berdasarkan kelengkapan fitur dan kemudahan pengelolaan. Jadi kelengkapan fiturnya ini dibuat oleh Ibu Suning Kusmawardani. Jadi bagaimana kelas menggunakan sistem manajemen pembelajaran, itu bisa menggunakan Elok, Moodle, dan lain-lain. Kelas menggunakan Cloud, bisa pakai Google Classroom. Kelas menggunakan grup medsos, bisa Line, WhatsApp, Telegram. Kelas menggunakan Teams, bisa Webex Teams, dan Microsoft Teams. Jadi ini kelengkapan fiturnya adalah sumbu Y, untuk sumbu X adalah kemudahan pengelolaan kelas dan asesmen mahasiswa. Oke, aktivitas penting dasar pembelajaran daring adalah penyampaian capaian pembelajaran, materi, objek belajar, dan sumber belajar, interaksi pembelajaran dan fasilitas diskusi, melakukan asesmen dan evaluasi tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian etiket interaksi ketika daring adalah kita perlu login dengan menggunakan identitas nama asli, jangan nama-nama yang mungkin mahasiswa sekarang suka dengan K-pop, Korea, kemudian Korea drama, dan lain sebagainya, sehingga mereka menggunakan nama mereka. Kemudian gunakan headset, mute mikrofonnya, pelajari materi dan kerjakan tugas ujian sesuai jadwal, nonaktifkan video ketika tidak diminta oleh fasilitator, izin via chat kepada fasilitator ketika meninggalkan ruangan interaksi, dan gunakan fasilitas atau fitur dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, apa yang diperhatikan ketika berinteraksi daring bertatap maya? Nah, sebelum daring dipastikan kestabilan internet, perangkat headset berfungsi dengan baik, ketenangan suasana sekitar, meminta pengertian sekitarnya, menghidupkan atau unmute suara ketika berbicara, tidak sering melakukan pergerakan badan. Kemudian ketika daring ini ya perlu diperhatikan bagian belakang tempat duduk tidak terlalu terang, jadi tidak silau. Posisi kamera perangkat tidak terlalu di bawah, perangkat tidak terlalu dekat dengan muka supaya layar juga bisa mengcapture interaksi ketika berbicara. Kemudian apabila sedang tidak berbicara, biasakan mute, kemudian memperhatikan strategi engagement ketika aktivitas daringnya cukup lama.
Kemudian beberapa catatan video pembelajaran yang biasanya kita upload di YouTube sebenarnya maksimal 15 menit. Video bisa berasal dari eksternal yang relevan atau rekaman dosen, atau akan lebih baik dosen sudah mulai membuat video pembelajarannya. Kemudian memperhatikan besar file dan kesederhanaan, video mengajak bicara, dan berbagi berbagai macam media. Ada capaian pembelajaran di video tersebut atau kuis atau pertanyaan untuk asesmen materi, feedback dari mahasiswa, dan ekspresi pengajar perlu terlihat. Ini yang penting, ekspresi pengajar perlu terlihat. Nah, strategi dan tools untuk meningkatkan engagement pembelajaran daring, kita perlu learning paths, reward programs, gamification, communication strategy. Nah, interaksi itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kita pengen interaksi secara istilahnya milenial sekarang, kita bisa pakai Mentimeter, Sli.do, kemudian ada kahoot.com, itu bisa membuat suasana kelas lebih hidup. Kemudian apa itu flip learning? Jadi istilah-istilah flip learning, flip classroom, flip model, inverted model itu sudah tren di dunia pendidikan seperti itu. Nah, flip learning adalah sebuah pendekatan pedagogis di mana pembelajaran yang sifatnya langsung satu arah dilakukan di luar kelas, sehingga waktu di dalam kelas dapat diisi dengan pembelajaran kelompok yang aktif dan mendorong kreativitas belajar pada suatu materi ajar. Nah, kemudian karakteristiknya lingkungan belajar fleksibel, budaya belajar, materi yang bertujuan, dan peran pengajar. Ini merupakan suatu Bloom's taxonomy about traditional model and flipped model. Jadi ini levels of learning, traditional classroom tools, dan flipped classroom tools seperti apa, ini adalah karakteristiknya. Jadi misalnya untuk levels of learning, understand, kalau tradisional kita ada Q&A, tapi kalau flipped classroom kita ada reflection, peer-to-peer discussion, collaboration. Kalau misalnya penerapan kita, kalau traditional kelas yang konvensional kita hanya ngasih PR. Kalau misalnya fluid classroom, kita instructor supported classroom activities. Kemudian kalau analisa dan lain-lain bisa pakai PR atau enggak dikasih. Kalau misalnya flip classroom, kita ada student projects and presentation. Oke, prinsip flip learning, proses pembelajaran diarahkan untuk memberikan kesempatan atau peluang dan tantangan melakukan eksplorasi hal baru. Pengalaman dari hal baru tersebut kemudian direfleksikan. Jadi sebelum pertemuan mungkin kita belajar. Setelah pertemuan ada diskusi. Setelah pertemuan, mahasiswa mengkonsolidasikan penguasaan materi melalui tugas-tugas lanjutan dan mempersiapkan materi berikutnya. Kalau tradisional classroom, penyajian materi, tanya jawab, diskusi kelompok, rangkuman, kemudian di rumah tugas, PR, latihan soal, percobaan, penyelidikan. Kalau flip classroom, kita mencari sumber belajar, membuat pointers, menyusun pertanyaan, kemudian di kelas kita sharing dengan mencari solusi temuan baru. Ini perbedaan antara non-flip versus flip classroom. Ini before class, jadi read over materials. Kalau misalnya flip classroom, students complete interactive learning module. During the class, biasanya students listen to a lecture. Kalau misalnya flip classroom, student practice applying key concept. After class, mereka ada PR banyak. Kalau misalnya flip classroom, students checks understanding and extend learning to more complex tasks. Oke, saat ini kita sedang menanam bibit cikal bakal amal dari ilmu. Sebaran amal bisa kita perluas melalui pembelajaran daring. Begitu kata Ibu Suning Kusumawardani. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.